Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat jasmani maupun rohani. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada pangkuan alam, baginda alam, yakni Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul keistimewaan di balik nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdul Muthalib ditanya oleh salah satu seseorang yang bertanya kepada beliau, "Limaza samaituhu Muhammadan?" Kenapa dengan cucu sampeyan ini, kenapa dengan cucu antum ini diberi nama Muhammad? Maka jawaban yang spontan pada saat itu, jawaban yang cerdas, jawaban yang tepat, apa katanya? Supaya cucuku ini menjadi insan yang terpuji, baik di kalangan manusia dan juga para malaikat, baik di dunia maupun di akhirat, baik di bumi maupun di langit. Maka itu jawabannya. Di balik daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diartikan dengan terpuji, maka mengandung arti dan makna yang luas dan begitu dalam. Makanya di waktu kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Al-Amin, yang artinya terpercaya, dipuji. Kenapa dipuji? Karena terpercaya. Apa yang dipercaya? Terpercaya bahwasanya tasawufnya bagus, bahwasanya akhlaknya baik. Maka itulah yang harus kita contoh pada saat ini. Di era modern, di era akhir zaman, di mana yang banyak sekali kekurangan di antara kita adalah akhlak dan tasawuf kita. Maka tatkala kalau ada orang yang menanyakan, engkau takut kepada Allah, pasti jawabannya dia takut. Kalau ada orang yang bertanya, engkau takut kepada Tuhan engkau, pasti jawabannya takut. Tapi perilakunya, perangainya yang dia cerminkan, yang dia perbuat, seolah-olah dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kekurangan kita. Orang seketika ditanya dia takut kepada Allah, dia takut, tapi perangainya, kelakuannya mencerminkan bahwasanya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat jelas sekali di
di kitab Al-Qulubanil bab yang pertama dikatakan di sana, kalau engkau berakhlak yang baik, kalau engkau berperilaku yang baik, bertasawuf yang baik, maka akan disayangi oleh para manusia, akan disayangi oleh keluarga kita, akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak mencerminkan akhlak yang baik, akhlaknya tidak baik, tasawufnya tidak baik, maka akan dibencihi oleh para manusia, maka akan dibencihi oleh keluarganya, tidak disayangi oleh keluarganya, lalu kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang mendirikan akhlak dan tasawuf yang baik, maka dia disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Siti Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk mencintai mereka, inni uhibbuhuma, tapi Rasulullah mencintai mereka berdua. Maka daripada itu cintailah siapa yang mencintai mereka berdua. Masya Allah. Kenapa kita harus mencintai mereka berdua? Karena adalah cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyidas sababi ahli jannah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ta'lim Muta'lim dikatakan di sana, Allah yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa rahmat, berupa ridho, keberkahan. Malaikat yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah maghfirah, istighfar, ampunan. Manusia yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa doa. Maka semuanya komplain di sana. Kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Siang, pagi, petang, malam tercurahkan rahmatnya kepada kita, diberkahi dan diridhai. Lalu kemudian ditambah oleh para malaikat, mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istighfar mereka sebutkan, mereka minta ampun. Siapa dan untuk siapa ampunan ini? Adalah untuk kita, orang-orang yang mengucapkan daripada salawat. Dan lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya insya-Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedua telapak tangan kita ini cuma ada dua macam, tidak ada yang lebih daripada itu. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Yang kedua apa? Tangan kita keduanya ini ditaruh di bawah dagu kita. Dua inilah cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau ada orang yang berdoa bukan dengan dua cara ini, berarti dia tidak mengikuti doanya dan cara berdoa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di hadis lain dikatakan bahwasanya di mana di akhir zaman nanti
orang-orang tidak mau lagi masuk ke dalam masjid mendengarkan dakwah. Orang-orang jauh daripada alim ulama. Maka banyak orang yang pada saat ini mengatakan di dalam hatinya merasa ada kesulitan, merasakan ada kesusahan. Kenapa? Sebab Allah cabut keberkahan hidupnya. Kenapa Allah cabut? Jauh dia daripada ulama. Ada pengajian tidak mau dia mendengarkan, ada ceramah tidak mau dia mendengarkan, dengan ulama dia benci, maka Allah cabut keberkahan. Itulah ruginya orang yang jauh daripada alim ulama. Yang kedua apa? Allah Subhanahu wa taala akan turunkan di tengah mereka itu seorang pemimpin yang zalim, kata Rasulullah. Maka ini yang harus kita ingat. Betapa banyak orang-orang yang mengeluh, betapa banyak orang-orang yang merasa susah, berapa banyak orang-orang yang mengeluh di hatinya. Itu karena ulah kita sendiri yang tidak pernah mau kita sadari, yang tidak pernah mau kita renungi. Duduk kita sejenak, selesai daripada solat, selesai daripada kita zikir, kita renungi yang membuat diri kita susah adalah kesalahan kita sendiri. Dan yang terakhir, orang yang jauh daripada alim ulama, maka apa kata Rasulullah? Dia akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah kerugian untuk kita. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu adalah kita merenunginya dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk diri saya sendiri. Semoga berkah dan manfaat. Saya akhiri kata-kata yang mulia, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.